Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau nerima dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Ibrani pada pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang tetap terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika ia masuk di dunia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu ayat 12, tetapi ia sendiri telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu, tema kita pada pagi ini, Kristus korban yang sempurna. Tak terasa kita sudah masuk kepada usbu Minggu Sengsara yang kedua. Sebentar lagi kita akan masuk kepada Minggu-Minggu Sengsara, terus kemudian kita akan masuk kepada Jumat Agung, lalu pada akhirnya kita Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam kesempatan yang seperti ini kita patut merenungkan tentang Kristus yang adalah korban yang sempurna. Jelas sekali apa yang dikatakan penulis Ibrani, yang adalah penulis yang menuliskan suratnya kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, agar mereka tersadar bahwa mereka mendapatkan pengampunan, penyucian dan keselamatan bukanlah karena hukum Taurat, tetapi karena Kristus. Untuk tujuan itu dia menyampaikan bahwa Kristuslah korban yang sempurna dan hukum Taurat adalah merupakan suatu bayangan dan bukan hakikat. Itu yang boleh kita baca pada ayat yang pertama ketika dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, for the law had a shadow of the coming good things, not the image self of those things. Lalu kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, kita boleh melihat dari kata-kata ini ternyata bahwa Torah adalah bayangan dari yang lebih baik yang akan datang kemudian. Kata Torah dalam bahasa aslinya yang kita boleh baca pada bagian ini, itu sering sekali diterjemahkan dengan berbagai tafsiran atau berbagai terjemahan. Sering sekali kata itu mengacu kepada seluruh hukum perjanjian lama, yaitu mulai dari Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi. Sering juga itu mengacu kepada 10 hukum Taurat. Sering juga dipakai sebagai hukum sipil, hukum-hukum Yahudi. Nah, yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Dan itulah yang dimaksudkan dengan law atau hukum Taurat pada masa itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, penulis Ibrani berkata bahwa semua itu hanyalah merupakan bayangan, tetapi hakikatnya adalah Kristus sendiri sebagai korban yang sempurna. Orang tidak akan pernah mendapatkan keselamatan dari hukum Taurat. Hukum Taurat hanya seperti cermin yang akan menunjukkan bahwa manusia berdosa. Karena dikatakan pada ayat yang kita baca tadi, justru karena hukum Taurat dan oleh korban-korban yang setiap tahun orang diperingatkan akan dosa-dosanya. Dikatakan demikian pada ayatnya yang ketiga.
Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi perjanjian lama, Torah, korban-korban justru adalah memperingatkan manusia bahwa mereka berdosa. Dan jelas sekali Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma pada pasal 3 menyampaikan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti bahwa Torah tidak untuk menyucikan manusia. Berarti bahwa semua manusia walaupun mungkin sebagiannya sudah mendengar firman Tuhan, hukum Taurat, 10 hukum ataupun perjanjian lama, tetapi tetap saja mereka telah jatuh dalam dosa dan berkali-kali harus memberikan korban penghapus dosa. Tetap saja tahun demi tahun mereka akan mengorbankan pengorbanan yang sama. Mengapa? Karena ternyata hukum Taurat tidak menyelamatkan. Karena ternyata hanya Kristuslah sebagai korban yang sempurna. Pada ayat yang keempat sangat-sangat vital sekali untuk iman Kristen dikatakan tidak mungkin hukum Taurat untuk menyelamatkan. Dikatakan dalam versi King James Version, for it is not possible for the blood of bulls and goat to take away sin. Tidak mungkin darah lembu dan domba menyelesaikan dosa. Tidak mungkin. Dalam bahasa aslinya itu kita terjemahkan kepada bahasa Inggris not possible, sangat-sangat tidak mungkin, tidak masuk akal. Istilah ini merupakan suatu pernyataan yang sangat kuat bahwa seseorang tidak akan diselamatkan karena hukum Taurat. Hanya karena percaya kepada Kristuslah seorang dapat diselamatkan. Itulah sebabnya pada ayat 12 dikatakan kepada kita, yang tadi telah saya bacakan kembali. Dikatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi Kristus mempersembahkan satu kali saja untuk keselamatan kita, yaitu apa? Dirinya sendiri. Sebentar lagi kita masuk kepada Jumat Agung. Kita mengingat pengorbanan Kristus Tuhan yang sekali saja dia persembahkan dirinya, tubuhnya yang tercabik-cabik demi keselamatan saudara dan saya. Hiduplah dalam Kristus karena dia adalah korban yang sempurna. Dia begitu mengasihi saudara, dia begitu mengasihi saya, sampai dia rela memberikan dirinya bagi saudara dan bagi saya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pengorbanan yang luar biasa, buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam diri Kristus Yesus Tuhan yang telah rela menanggung dosa kami. Pada hari ini kami berdoa biarlah Tuhan terus menunjukkan kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami dapat hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berkatilah yang lemah, biarlah mendapat kekuatan. Yang berkekurangan biarlah mendapatkan kecukupan bahkan kelimpahan. Yang sakit mendapatkan kesembuhan dan pertolongan. Yang berbeban berat, Engkau berikan solusi dan pertolongan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudaraku, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu kembali di edisi pelayanan kita selanjutnya. Dan tetaplah bersama dengan kami, dukung kami dalam doa untuk pelayanan ini terus bertambah dan bertambah maju. Tuhan menyertai kita. Amin.